Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bertemu lagi dengan saya Nindi Nugraha sebagai mungkin pembimbing dari pemrograman di Paguyuban Ngoding. Nah, kali ini langsung aja kita bahas tentang database. Kemarin kita sudah membahas tentang OOP dan kemarinnya pun kita sudah membahas tentang basic-basic dari pemrograman. Nah, sekarang ini pun salah satu materi penting untuk teman-teman menjadi seorang programmer, yaitu materi hari ini adalah database. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ke materi kita. Saya share screen dulu sebentar. Oke, sudah kelihatan semuanya ya? Kelihatan ya? Oke, malam hari ini kita akan membuat atau membahas tentang database. Dan database yang bakal kita gunakan adalah database MySQL. Sebenarnya banyak banget database yang ada di dunia pemrograman, ada SQL, ada SQL Server, ada Oracle, ada Postgre, dan kawan-kawan. Dan kali ini kita membahas yaitu database MySQL. Kenapa sih kita pakai database MySQL? Karena itu udah sepaket di aplikasi XAMPP. Jadi makanya kita langsung saja pakai MySQL. Seperti itu. Mari kita mulai lagi. Keep calm, teman-teman. Tetap santai dulu, posisikan teman-teman di posisi yang senyaman mungkin supaya teman-teman bisa mendapatkan ilmunya lebih cepat. Oke, next. Agenda malam hari ini atau agenda materi kali ini, yang pertama seperti biasa pre-request, apa yang kita butuhkan sebelum kita mulai materi, lalu pengenalan terhadap apa itu database, apa itu SQL. Lalu istilah-istilah perintah dari SQL. Ya, ada banyak-banyak istilahnya nih. Yang pertama ini semua database ya, semua database SQL. Maksudnya bukan terpaut atau bukan terkotak atau bukan hanya untuk MySQL, tapi semua bahasa SQL, termasuk Oracle atau dan kawan-kawannya. Itu ada istilahnya DDL, DML, DQL, DCL, ada TCL. Apa tuh? Singkatan apa tuh? Nanti kita bahas satu-satu. Tapi sebenarnya yang paling sering digunakan untuk programmer pemula itu cuma beberapa query sehingga semuanya. Ini kita untuk mengenal saja gitu. Untuk seorang programmer itu fokusnya bukan ke database sebenarnya. Dia sebenarnya fokus juga ke database, cuman nggak terlalu mendalami karena memang ada tugasnya masing-masing gitu. Database kalau mau fokus ke database itu namanya bukan programmer lagi tapi database master gitu. Jadi udah DBA namanya, database administrator. Jadi khusus untuk mengurusi dunia perdatabasean dari mulai arsitektur, terus kerangkanya, IRD-nya dan kawan-kawan itu luas sekali. Makanya kita bahas hanya beberapa saja di sini supaya kita membantu untuk membuat aplikasi yang kita butuhkan. Oke, yang selanjutnya adalah relasi database. Nah, database sendiri itu ada yang mengenal istilah yang namanya relasi database. Apa sih database? Apa sih relasi itu? Itu nanti kita bahas juga di materi kali ini. Yang terakhir kita bakalan review apa yang sudah kita dapat. Oke, kita mulai. Yang pertama, pre-request. Apa yang kita butuhkan dalam materi kali ini sebelum kita mulai? Yaitu yang pertama adalah XAMPP, yaitu local server. Sama seperti biasa, kita kan sudah install aplikasi XAMPP ini waktu malam atau materi sebelumnya. Itu sama cara menjalankannya, teman-teman harus sudah familiar. Jalankan aplikasi XAMPP, kemudian jalankan dua program yang di atas. Klik start untuk Apache, klik start untuk MySQL. Oke, lanjut. Sebelum kita mulai, mari kita berkenalan dulu. Pengenalan database. Apa sih database itu? Nah, database ini sebenarnya itu hanya istilah untuk semua data. Jadi, database ini adalah data atau kumpulan dari data-data yang disimpan secara terorganisir atau disimpan secara diorganisir atau di tempat yang
kita sudah tuliskan atau kita sudah manage lah. Itu semuanya database, nggak terpaku dia itu mau berupa file, mau berupa berkas, atau berupa apapun, fisik atau digital, sebenarnya itu semuanya disebut database. Cuman istilah database ini lebih populer di kalangan dunia digital, dunia programmer. Makanya kita pakai juga istilah database ini. Lalu database sendiri, dia ada namanya SQL. Apa sih SQL? Nah, SQL ini adalah bahasa database sendiri, bahasa pemrogramannya gitu, bahasa database sendiri gitu. Singkatannya dari Structured Query Language. Jadi kalau kita di pemrograman ada bahasa C#, ada PHP, ya kan sekarang yang kita bakal bahas, yang kemarin kita bahas. Nah, database sendiri punya bahasanya, yaitu bahasanya SQL. Jadi SQL itu sebenarnya bahasa database sendiri. Lalu ada lagi RDBMS. Nah, RDBMS ini adalah Relational Database Management System. Ini yang bakalan kita bahas juga, relasi. Jadi semua database digital itu ada memiliki istilah relasi. Jadi di database itu ada tabel, ada database, ada tabel, ada field. Ada itu seperti Excel. Ada tabel, di dalam tabel itu ada kolom-kolom kan. Nah, kolom-kolom itu adalah sebutnya field. Nah, ketika kita membuat satu tabel atau ketika membuat banyak tabel A dan tabel B, untuk merelasikan atau mengkonekkan atau menghubungkan antara tabel dan tabel lain itu namanya relasi. Seperti itu. Nanti kita bahas juga. Lalu ada lagi MySQL. Nah, MySQL ini yang bakal kita gunakan sekarang. MySQL itu adalah salah satu penyedia database RDBMS. Banyak sekali yang penyedia RDBMS itu, banyak sekali database yang bakal kita bisa gunakan. Itu Oracle, terus ada juga Postgre, ada juga SQL Server, ada dan lainnya lagi sebagainya. Microsoft Access pun bisa dijadikan database gitu. Itu bebas teman-teman menggunakan apapun. Cuman yang sekarang kita bahas mungkin hanya MySQL. Karena kita biasanya kalau temannya PHP itu MySQL, kenapa? Karena ada satu paket untuk bikin local server, yaitu memakai XMPP, dan XMPP sudah support dengan MySQL. Nah, terakhir apa nih? XMPP nih yang barusan saya tadi bilang. XMPP adalah paket instalasi untuk local server dan database. Teman-teman, di dalam XMPP ini, ketika kita install satu, sebenarnya itu menginstal banyak aplikasi di dalamnya, banyak software di dalamnya. Ada XMPP, ada MariaDB, ada local server Apache, ada MySQL. Makanya tadi yang di awal itu kan kita menyalakan hanya 2. Sebenarnya masih banyak. Cuman yang sering kita gunakan untuk program itu cuma 2. Seperti itu pengenalannya. Lanjut. Nah, sekarang kita ke istilah perintah. Istilah perintah apa aja sih yang ada di dalam database itu? Yang tadi di awal agenda kita itu ada 5. Ada DDL, yaitu Data Definition Language. Ada DML, ada DGL, ada DCL, ada DCL. Untuk DDL itu ada Data Definition Language. Apa sih? Itu adalah perintah SQL untuk membuat atau merubah atau menghapus struktur database. Itu definition, untuk mendefinisikan sebuah tabel atau data di dalam database. Mungkin kita untuk membuat berarti create, untuk merubah berarti alter, atau menghapus berarti drop, seperti itu. Itu termasuk ke DDL. Nanti kita bahas. Lalu ada perintah SQL untuk DML. Apa sih DML? Data Manipulation Language. Nah, itu perintah SQL untuk memanipulasi data dalam database atau tabel. Misalkan kita sudah membuat sebuah tabel. Nah, untuk merubah atau membuat atau mengisi atau memanipulasi semua database itu data tersebut, kita menggunakan istilah namanya DML. Lalu ada DQL, Data Query Language. Nah, ini perintah SQL untuk query data. Sebenarnya untuk kita untuk menampilkan data saja. Query itu untuk menampilkan data. Query. Misalkan kita punya satu tabel, kita ingin menampilkan data yang ada di tabel tersebut, itu memakai query namanya. Itu namanya select sebenarnya select. Sebenarnya ini banyak kondisi-kondisi dalam select tersebut. Misalkan kita pengen menampilkan data A dengan kondisi tertentu, atau menampilkan data A dengan hanya menampilkan 10 data terbesar misalkan. Nah, itu termasuk query
DQL. Lalu ada DCL. DCL adalah Data Control Language. Sebenarnya ini ada language yang cuman nggak cukup. Nah, DCL ini adalah perintah SQL untuk kontrol dan permission database. Maksudnya gimana? Maksudnya untuk database sendiri, database ini kan sifatnya data atau informasi. Nah, data ini biasanya bersifat sensitif, apalagi kalau teman-teman bekerja di sebuah bank. Data nasabah, data user, itu login, password, data account yang ada di database tersebut adalah semua bersifat strict atau terbatas atau sangat-sangat sensitif sekali. Nah, makanya hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses database sebenarnya. Nah, di sini istilah DCL inilah berperan penting di sini, yaitu sebagai kontrol untuk mengakses database tersebut. Nah, jadi di sini database sendiri bisa kita olah atau bisa kita atur supaya siapa saja yang bisa mengakses database tersebut. Seperti itu. Ini sebenarnya lebih jauh lagi kalau misalkan teman-teman mau menjadi database administrator atau database administrator, ya pokoknya yang khusus untuk menangani database, itu teman-teman bisa belajar ini gitu. Itu next intermediate. Kalau misalkan teman-teman mau bahas itu, boleh nanti diajukan ke kita di kepaguyuban coding, nanti kita bakal bahas kalau teman-teman berminat. Tapi sekarang untuk teman-teman yang baru mau belajar atau misalkan pengen di materi kali ini sampai nanti kita membuat website, itu kita fokus hanya untuk dua saja di depannya, yaitu DDL dan DML. Tapi ini juga penting buat teman-teman ketahui sebagai teori atau pemahaman saja. Lalu ada TCL. TCL ini adalah Transaction Control Language. Ini TRX itu adalah transaction. Perintah SQL yang berhubungan dengan transaksi di database. Nah, maksudnya transaksi apa sih? Nah, di database sendiri sebenarnya ada yang namanya dummy atau stage temporary atau sebelum kita menjalankan sebuah perintah, kita bisa menjalankan itu di tempat zona nyaman atau zona aman. Jadi ketika kita menjalankan suatu perintah, takutnya perintah itu adalah sesuatu yang bahaya seperti mendelete data atau misalkan menghapus atau mengubah data. Nah, itu kan teman-teman misalkan takut karena kan data itu sebetulnya sensitif kan, kalau misalkan data tiba-tiba hilang, bahaya sekali sebenarnya. Apalagi transaksi atau lagi cerita data tentang keuangan. Kalau misalkan data tentang keuangan hilang atau terhapus, itu bahaya sekali. Makanya disinilah TCL atau Transaction Control Language ini berperan. Jadi teman-teman ada istilah commit sama istilah rollback. Nah, ketika teman-teman menjalankan sebuah perintah, sebelum di-commit, berarti perintah itu masih aman. Walaupun kita salah, kita masih bisa kembalikan datanya dengan perintah rollback seperti itu. Oke, seperti ini. Jadi kita sekali lagi kita hanya fokus ke dua buah istilah perintah, yaitu ada DDL dan DML. Nanti kita coba. Oke. Let's begin. Oke. Create something useful. Nah, di pertemuan kali ini kita bakalan mencontohkan sebuah perintah atau beberapa perintah SQL atau database gitu untuk membuat sebuah database dan membuat tabel dan juga mengenal relasi-relasi. Di sini kita akan bakalan membuat langsung journey atau sebuah aplikasi yang nantinya setelah kita buat hari ini bakalan kita pakai lagi di pertemuan selanjutnya seperti itu. Jadi untuk database kali ini teman-teman yang kita akan buat ini adalah kerangka database yang nanti akan kita pakai di pertemuan selanjutnya seperti itu. Apa sih yang bakal kita bikin hari ini? Kita akan membuat yang namanya user management. Nah, apa sih user management itu? User management itu istilahnya istilah adalah semua istilah yang semua aplikasi biasanya keamanan pertama itu adalah login, ya kan? Ada login, ada juga daftar akun. Atau pokoknya semua aplikasi yang kita punya pasti ditawarkan untuk login dulu atau ditawarkan untuk mendaftar dulu. Nah, itulah user management.
lebih jauh lagi user management itu ketika kita login. Nah, login ini kita punya permission atau hak akses kita sebagai apa sih di aplikasi tersebut. Misalkan kalau misalkan ada aplikasi tentang sekolah nih yang kayak Paguyuban Ngoding ini nih. Paguyuban Ngoding ini memiliki user management atau user access ada 3, yaitu yang pertama admin, dia bisa membuka semua menu atau semua fungsi yang ada di aplikasi. Yang kedua, teacher atau guru atau dia dosen atau pemateri. Nah, pemateri ini hanya bisa membuka page materi yang dia buat dan juga murid-murid yang mengikuti materi yang dia buat seperti itu. Ada lagi yang ketiga, murid atau student atau istilahnya mahasiswa lah. Nah, dia itu adalah orang-orang yang atau user yang bisa melihat kalau untuk user student itu dia hanya bisa melihat daftar guru sama daftar yang dia materi apa yang dia kerjakan. Nanti kita cobain ya, teman. Nah, user management pun berperan penting untuk aplikasi yang kita buat. Kalau user management kita sudah powerful, kita lihat seperti Google, Facebook, gitu kan, dia membuat user management yang luar biasa sekali, di mana dia bisa mempublikasikan dan share akun-akun usernya ke aplikasi manapun yang dia percayai seperti itu. Misalkan kita punya game, kita bisa login pakai Google, bisa pakai user Google, bisa pakai user Facebook seperti itu. Itu manajemen usernya luar biasa sekali. Nah, tapi di sini kita akan membuat user management khusus untuk aplikasi kita nanti ke materi selanjutnya. Oke, skema database seperti apa sih nanti yang kita buat? Kita akan membuat 3 buah tabel. Yang pertama, nama tabelnya adalah user group. User group ini dia bisa diistilahkan adalah kelompok user. Misalkan ada kelompok yang tadi saya barusan bilang, ada kelompok user administrator, ada kelompok user teacher, sama kelompok user murid, seperti itu. Nanti kita bisa kelompokkan, ada lagi user-user nih. User ini adalah informasi untuk user yang login kah atau yang daftarkah, itu termasuk password sama username yang dia buat gitu kan. Nah, ini nanti kita kelompokkan atau kita hubungkan dengan user group. User ini tuh masuk ke grup mana ya? Apakah dia masuk ke student, apakah dia teacher, atau apakah dia seorang admin? Itulah relasinya seperti itu. Terus ada lagi yang terakhir, tabel yang ketiga adalah tabel permission. Tabel permission ini dia untuk memilah atau memfilter akses apa saja yang bisa diakses atau dibuka oleh atau ditampilkan oleh si user yang login. Misalkan relasinya itu dengan user group. User group ini misalkan user group teacher, dia hanya bisa membuka menu atau page atau halaman guru atau halaman dashboard atau halaman membuat kuliah atau membuat materi seperti itu. Begitupun dengan user, misalkan user murid, misalkan murid dia hanya bisa membuka halaman daftar guru, tidak bisa menambahkan guru, atau misalkan membuka daftar materi. Nah, daftar materi ini hanya bisa dibuka, hanya bisa view, tidak bisa dia membuat materi seperti itu. Nah, gimana gambarannya, bingung kan? Nah, mari kita coba seperti biasa. Untuk bisa lebih memahaminya, mari kita coba. Yang pertama, jalankan XAMPP seperti biasa yang tadi di awal. Start kalau sudah start Apache sama start MySQL. Kalau sudah lanjut, kita masuk ke browser, lalu kita masukkan URL localhost php-admin. Oke, kita masuk dulu, cobain localhost php-admin. Oh, sorry, ini belum jalan XMPP-nya. Kita jalankan dulu, start Apache, lalu start MySQL. Setelah sudah jalan, maka php-admin pun bakal bisa terbuka. Seperti itu. Kita tunggu, sampai kita tunggu, jadi terbuka. Setelah terbuka, apa lagi?
buka menu SQL, buka menu SQL untuk memasukkan perintah. Di sini teman-teman bisa lihat tampilan dari PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin adalah user interface dari MySQL sendiri. Sebenarnya kalau teman-teman punya tools untuk membuka database seperti apa, Navigate atau Oracle Viewer atau dan lain-lain sebagainya, itu teman-teman sama, dia bisa membuka database apapun gitu. Nah, di sini PHP-MyAdmin adalah tempat untuk membuka MySQL database. Di sini sebelah kiri adalah database yang udah kita buat. Kan? Misalkan ini saya udah membuat, misalkan contohnya saya sudah membuat database paguyuban modding. Ketika kita klik tambah di sini, akan muncul tabel-tabel yang sudah kita buat di dalam database paguyuban modding. Ada user group, sama user permission. Nah, di sebelah kanan itu sendiri ada menu-menu untuk memudahkan kita untuk menggunakan atau mengolah database MySQL. Ini teman-teman bisa mencobanya sendiri karena banyak sekali tools-tools di sini yang bisa kita pakai. Tapi yang kita bahas langsung sekarang adalah membuka menu SQL untuk memasukkan perintah. Nah, di dalam sini kita bisa memasukkan masuk ke menu SQL. Nah, di sini akan muncul text editor atau tempat kita menuliskan query-query yang kita bakalan buat. Gitu. Ini pun pakai bahasa. Jadi ada bahasa pemrograman, ada pun bahasa database, namanya SQL. Bingung ya, banyak sekali database yang kita pelajari. Gak apa-apa, di awal memang pusing, tapi telan aja dulu, kayak waktu kemarin saya bilang, paksain dulu teman-teman, karena kita bakalan berguna buat teman-temannya ke depan. Seperti itu. Nah, setelah kita buka SQL, masukkan perintah. Nah, download dari web paguyuban modding. Oke, kita buka dulu website paguyuban modding /belajar online. Oke, sini kita login seperti biasa. Kita masukkan username, kita masukkan password juga. Nah, kita masuk, kita buka lagi. Kita buka ke course, kita buka course. Nama, kita buka ini yang udah kita enroll. Nah, kita buka start lesson. Nah, ini pertama udah kita cobain database. Nah, kita mana database? Break request di checklist seperti biasa. Kalau sudah kita lewati sudah. Nah, ini teman-teman bisa langsung download. Udah ada PPT-nya. Lanjut ke database. Nah, ini seperti yang materi sebelumnya, semua materi ini isinya sama, yaitu file zip. Kan? Nah, misalkan kita contoh satu aja database ini, dia akan download sebuah zip dengan nama file itu paguyubanmodding.db_paguyubanmodding.sql. Teman-teman bisa buka. Kebetulan saya udah buka Visual Studio dan di dalamnya ada codingan db paguyubanmodding.sql. Nah, inilah bahasa-bahasa SQL yang sering digunakan atau yang sudah saya buat contohnya. Yang pertama, create database. Nah, sintaksnya seperti ini. Create database. Lalu kemudian nama database itu sendiri. Nah, untuk kali ini kita namakan paguyuban modding. Kalau misalkan kita ganti, boleh. Misalkan db database paguyuban modding 2. Ini akan menjadi database kita. Seperti itu. Nama database kita ini bersifatnya free text atau bebas, teman-teman mau apa aja. Oke, kita jalankan kembali ke PHP-MyAdmin, lalu kita jalankan di sini paste create database, lalu ke tombol kirim. Sorry, tidak kelihatannya. Oke. Nanti kalau udah kita masukkan ke tabel SQL ini, ke tombol kirim. Oke, create database memberikan hasil kosong, berarti
MySQL kalau tandanya hijau kayak gini berarti dia tandanya sudah berhasil. Untuk cara melihatnya di sini biasanya tidak langsung refresh atau tidak langsung dimuat ulang, nggak otomatis muncul. Cara memunculkannya di pojok sini ada warna hijau bulat, itu tandanya refresh. Oke, nanti setelah kita refresh akan muncul database namanya Paguyuban Ngoding 2. Ketika kita klik, isinya belum ada apa-apa, seperti itu. Oke, lanjut ke menu SQL, balik lagi ke codingan tadi. Nah, sinilah lanjut ke materi, lanjut ke bahasa atau perintah selanjutnya, yaitu kita create tabel. Create tabel. Nah, kita kalau use Paguyuban Ngoding ini maksudnya adalah database apa yang kita bakalan pergunakan gitu di database. Tadi kan kita menggunakan, ya kita membuat database Paguyuban Ngoding 2. Maka kita pun harus merubah ininya menjadi Paguyuban Ngoding 2. Lalu kita akan membuat sebuah tabel. Kita akan membuat 3 tabel. Perintah untuk membuat tabel di SQL adalah seperti ini. Create tabel user group. Nah, user group ini kembali kalau untuk yang putih-putih ini atau yang kecil-kecil gini, dia free text atau bebas. Di kesempatan kali ini kita akan memakai namanya itu user groups. Nah, kurung buka ini berarti di dalamnya kita menuliskan kolom-kolom apa saja yang bakal kita buat. Kolom apa saja yang bakal kita buat untuk user group atau untuk tabel user group. Kolom yang pertama adalah ID, kolom yang kedua adalah group name. Nah, setiap kolom dia memiliki tipe datanya, sama seperti variabel, itu sama seperti yang kita bahas kemarin, semua field atau semua kolom dia memiliki tipe data. Kalau variabel itu memiliki tipe data integer, string, boolean gitu kan. Untuk database sendiri sama, karena semuanya identik gitu kan. Integer harus sama dengan integer, string harus sama dengan string. Ketika kita membuat variabel integer terus kita masukkan ke database dengan tipe data string, itu masih bisa sebenarnya. Itu dia nggak bisa. Kalau misalkan integer dan integer baru bisa seperti itu. Nah, di sini cara mendefinisikan gimana variabel gimana field itu memiliki tipe data, itu di sampingnya kita kasih integer int, untuk string kita kasih nama varchar. Nah, waktu itu kan saya pernah ngobrol dengan Mas Agus untuk mendeklarasikan string itu bagaimana varchar gitu kan. Varchar itu tipe data apa ya, Pak Yani katanya. Nah, varchar ini dia sebenarnya string juga, cuman dipergunakan untuk database seperti itu. Kalau untuk string dia nggak memiliki length, otomatis di dalam database integer itu maksimal 2 miliar sekian. Tapi untuk varchar karena dia bersifat karakter, kita harus mendefinisikan berapa sih nilai karakternya ini maksimalnya. Biasanya maksimalnya itu 255 gitu. Setelah lebih dari 255 harusnya tidak bisa. Kita biasanya kalau lebih dari 255 karakter kita menggunakan tipe data teks, namanya teks. Nah, setelah kita definisikan tipe datanya, ada lagi deklarasi adalah not null. Not null di sini maksudnya null ini adalah kosong atau tidak ada isinya. Bukan nol ya, tapi kosong. Kosong dan nol itu berbeda. Nah, not null ini adalah tidak kosong, berarti tidak boleh kosong. Maksudnya boleh kosong ini adalah ketika kita mau mengisi tabel yang kita buat ini dengan deklarasi not null, field ini harus terisi atau tidak boleh kosong. Jika kita mengisi tabel ini atau field ini dengan kosong, berarti bakalan error seperti itu. Itulah definisi not null. Lalu ada lagi auto increment. Apa lagi auto increment? Auto increment itu adalah auto. Auto adalah otomatis. Increment adalah menambah atau pertambahan. Jadi otomatis bertambah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya angka atau field ini ketika kita isi akan otomatis bertambah nilainya. Seperti itu. Biasanya untuk auto increment ini harus selalu dia bersifat integer atau tipe datanya integer, dan
lebih baiknya lagi, lebih bagusnya lagi dia memang harus, bukan lebih bagus, tapi harus berupa primary key. Primary key apa sih? Primary key adalah kunci utama dari sebuah tabel tersebut. Maksudnya apa? Jadi kita memiliki tabel dan memiliki field. Field tersebut harus memiliki beberapa field kan di dalam tabel itu. Nah, tabel tersebut harus memiliki field utama yang menjadi kunci dari tabel tersebut, atau kunci atau indeks atau kode utama dari tabel tersebut. Misalkan kita punya 5 atau kita punya 2 field ini. Ada field ID sama field group name, ya kan. Maksudnya ID ini sebagai primary key ini dia hanya memiliki nilai yang tidak sama dengan nilai yang lain. Misalkan nggak boleh sama dengan nilai-nilai yang lain. Misalkan kita isi satu, data yang kedua tuh nggak boleh bernilai 1 juga untuk yang ID ini, untuk yang primary key ini. Dia unik, hanya 1. Itulah disebut primary key. Nah, untuk yang unik ini barulah dia bisa diterapkan auto increment. Kalau kita sudah menetapkan auto increment, berarti data tersebut sudah otomatis bakalan terisi, walaupun ketika kita kirim nilai ke database ke tabel tersebut dengan nilai 0, otomatis data tersebut sudah pasti terisi dengan auto increment. Misalkan data kita udah terisi angka 1, nanti kita next lagi isi angka 0, otomatis jadi angka 2. Seperti itu contohnya. Nah, nanti di sini kita buat tabel user group. Coba kita copy dulu, lalu kita terapkan di sini. Kalau teman-teman ingin lebih jelas lagi, coba ketik bolak-balik aja gini. Oh, create tabel di sini langsung. Create tabel. Ini namanya yang keluar ini adalah snapshot atau sugesti dari si MathBin atau semua text editor untuk memudahkan kita gitu. Kita mau ngapain sih? Oh, create tabel. Oh, create. Nanti ketika kita tulis tab, nanti langsung otomatis ada, kita mau beli apa ya gitu. Seperti itu. Create tabel user group bla 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 bla. Nah, kita teman-teman kalau mau lebih paham lagi ketik semuanya satu persatu. Nah, kalau saya di sini untuk mempersingkat waktu, saya bakal langsung copy paste aja. Oke, setelah kita paste di sini, lalu kita jalankan. Nah, di sini sekarang otomatis bakalan muncul tabel user group seperti itu. Ketika kita buka lagi, bakalan muncul kolom-kolom yang sudah kita buat. Kolom pertama index ID, yang kedua ada kolom ID sama kolom baru, kolom name. Ini sebenarnya bawaan dari si PHP-nya, dan setiap tabel dia pasti memiliki indexing, yaitu yang tadi saya buat, yang tadi saya bilang ada primary key-nya. Yang kedua ada kolom ini yang tadi kita buat, ada kolom group name sama kolom ID. Lanjut di bawahnya kita adalah sisa-sisa tabel yang harus kita buat juga. Yang tabel kedua adalah tabel user. Di sini kita membuat field yang sama seperti yang di atas, ID, lalu kita bikin first name, lalu kita bikin last name, lalu kita bikin juga field age. Nah, lalu kita buat juga field user group ID. User group ID ini adalah penentu atau penghubung dari tabel user group yang tadi kita buat sebelumnya. Nah, apa sih tandanya? Tandanya ini harus kita buat dengan nama origin key. Untuk data utama atau field utama di dalam sebuah tabel itu kita namakan primary key. Tapi untuk data penghubung dengan tabel lain itu kita namakan origin key. Origin key ini adalah representasi dari primary key tabel yang kita hubungkan. User group. Nah, ini namanya user group nih. Origin key yang kita buat di tabel ini adalah user group ID, ya kan. Ini sebenarnya bebas mau bikin apapun. Cuman untuk memudahkan kita, oh dia itu adalah hubungannya dengan user group. Makanya saya namakan tabel user group underscore ID-nya seperti itu. Nah, dia referensinya dari mana nih?
dia referensi dari tabel user groups dengan field ID. Nah, seperti itu. Ini untuk menandakan bahwa user group ini dia dihubungkan dengan tabel user group dan field ID. Tabel yang selanjutnya kita membuat tabel user permission. Tabel user permission pun sama, dia ada primary key, dia juga ada origin key, dan sama origin key pun dia ke user group. Seperti tadi yang saya bilang, permission ini dia untuk fungsinya untuk menghubungkan antara tabel user group dengan user permission ini. Gunanya tabel permission ini dia untuk memberikan akses atau mendefinisikan akses apa saja yang bakalan diberikan kepada si grup tersebut. Nah, field-nya apa aja sih? Field-nya ada field menu. Nah, menu ini yang kita definisikan menu A, menu B, menu C. Berarti menu A ini user group ID, Berarti menu A ini bisa diakses oleh grup ID ini. Misalkan nanti kita kasih contoh di bawah. Terus akses apa saja yang bisa digunakan oleh si grup tersebut. Misalkan menu A, menu guru, menu teacher. Menu teacher itu hanya bisa diakses oleh grup teacher. Dan aksesnya apa saja? Ini ada akses create, ada akses update, ada akses delete, ada akses order. Order itu misalkan kayak print, delete, atau print, send, export, atau dan lain sebagainya. Ini maksudnya akses ini adalah pemberian akses permission. Kalau kita contoh yang beri akses, gitu kan? Berarti user dengan user group teacher itu bisa diakses, itu bisa melakukan create, itu bisa melakukan update atau itu melakukan seperti itu. Nah, kita coba contohkan dulu. Kita coba create semua tabel dulu. Oke, paste di sini. Nah, dia otomatis bakalan muncul juga di sini user dan user permission seperti itu. Dan ini sama seperti tadi yang saya buat di bawah adalah paguyuban coding. Ini pun ada namanya paguyuban coding. Oke, lanjut ketika kita sudah memiliki tabel-tabel, ya kan? Nah, ini kan tabel-tabel ini adalah sebuah tempat, ya kan? Seperti Excel kita buat tabel, tapi isinya masih kosong nih, ya kan? Nah, di sini kita buat data sementara atau langsung kita insertkan ke dalam tabel dengan cara perintah, yaitu perintahnya menggunakan insert into tabel apa dengan field apa saja, lalu values itu adalah nilai apa saja yang bakalan kita kirim seperti itu. Ini tadi ada use paguyuban coding ini kita ketik use paguyuban coding 2, kita paste di sini. Nah, di sini kita bisa langsung memberikan nilai banyak ke dalam user groups. Saya di sini punya contoh juga, mode yang lainnya. Ada untuk data user, ada juga untuk data user permission. Kita contohkan dulu di insert data user group. Kita coba insert user group ke menu SQL lagi. Menu SQL, kita paste di sini. Kirim. Oke, sudah masuk ke user group. Nanti di user group otomatis akan muncul beberapa data. Yang pertama data administrator, yang kedua teacher, yang ketiga student. Di sini ada field ID. Field ID-nya ID 1, 2, 3. Nah, ini adalah indeks untuk atau nilai untuk penghubung tabel lain untuk mengakses semua field-field yang ada di grup atau yang ada di tabel ini. Gitu. Contohnya ini kita coba di user, ya kan. Di user di sini ada user group ID. Ya kan. Untuk menghubungkan user dan user group itu kita bisa masukkan dengan ID yang tadi sudah ada. Ya kan. ID user group ini adanya 1, 2, dan 3. 1 untuk administrator, 2 untuk teacher, 3 untuk student. Nah, contoh datanya seperti ini. Data user. Insert untuk user. Ini field-nya. Field ID, field first name, field last name, age, user group ID.
Nah, 0. Ini 0 diisi kenapa tadi kita di awal not 0 tapi di sini bisa 0? Karena kita udah define atau kita udah define itu dia auto increment. Kalau sudah auto increment, dia otomatis bakal terisi. Not 0 ini hanya syarat sebagai sebagai penanda bahwa ID ini tidak boleh kosong. Tapi ini sudah diisi oleh, sudah di backup atau sudah dibentengi oleh auto increment, jadi otomatis bakal terisi. Nah di sini kita lanjut, kita kembali ke perintah insert. Di sini kita punya insert user. Terus ada nilai Agus, Tiar, umurnya 23 dan user group 1. Nah di sini otomatis ketika angka 1 ini adalah penghubung. Apa sih? 1 ini user groupnya berapa? 1. Dia adalah administrator. Berarti Agus Tiar ini dia memiliki grup sebagai administrator. Lalu yang kedua Yandi Nugraha. Nah, kita lihat user grupnya itu angka 2, berarti angka kedua itu adalah teacher. Berarti Yandi ini adalah seorang guru atau teacher. Begitupun dengan data yang lainnya. Ada misalkan Kiki, Dedi, Julian, Vicky, ya kan? Dia memiliki user group ID dengan nilai 3. 3, 3, 2, 1. Oh, 3, 3, 2, 1. Oh, ini dia sebagai student, teacher, dan administrator. Oke. Seperti itu kita insert dulu. SQL. Kita hapus yang tadi, terus kita pastein aja. Paste, otomatis di user bakalan muncul data tersebut. Okay. Nah, ketika kita sudah mendefine, kan? Tadi kan kita sudah define ketika create tabel di atas. Untuk tabel user memiliki origin key atau relasi dengan tabel user group dengan field ID. Ya kan? Nah, ketika kita mengisi tabel itu, terus kita view, dia sudah link dengan tabel user group. Di sini angka-angkanya yang udah kita hubungkan bisa kita klik. Misalkan contoh kita klik ini 1, dia otomatis masuk ke data tabel user group dengan ID 1 yaitu administrator. Balik lagi ke user group. Misalnya user tadi. Nah, user. Ini otomatis semuanya terhubung. Lanjut lagi ke yang terakhir yaitu kita ngisi user permission. User permission ini kita akan memberi akses ke semua user. Misalkan user group untuk user group. Ini kan user group saya kasih di sini bisa define ID menu user group ID. Dia urutannya ketiga. Otomatis ketiga 1, 2, 3. Nah, ini adalah user group. Untuk ini adalah nilai sesuai urutan yang ada di atas seperti itu. Misalkan yang pertama ID, otomatis ini pun berarti untuk ID. Untuk menu, ini pun untuk menu. Nah, ini menu dashboard itu ada 2. Kenapa ada 2? Untuk menu teacher pun ada 3, menu student pun ada 3. Nah, ini kita nge-define atau kita menentukan user menu-menu apa saja yang bisa diakses oleh user group. Kalau user group ada 3, kemungkinan menu yang bisa diakses pun ada 3. Menu yang bisa kita define di sini ada 3. Misalkan di dashboard untuk user group 1 administrator, menu apa saja yang bisa diakses. Menu yang pertama adalah dashboard, user management, teacher, sama student misalkan. Seperti itu. Nah, untuk grup user yang kedua, misalkan grup user teacher, ya. Teacher ini bisa ngasih apa aja? Dia bisa mengakses dashboard juga kan? Dia bisa mengakses teacher juga. Tapi dia bisa akses teacher tapi tidak bisa mengubah atau membuat atau mengupdate atau menambah data seperti itu. Makanya di sini kita kasih akses 0. Pertemuan sebelumnya kita udah bahas bahwa nilai true itu adalah 1, nilai false itu adalah 0. Jadi angka 1 ini bisa diartikan sebagai true dan 0 ini bisa diartikan sebagai false. Oke, kita insert SQL.
Oke. Nah, berarti di sini user permission pun sudah terisi. Di sini pun kita sudah linkkan kan, kita sudah hubungkan field user group ID ini dengan tabel user group. Otomatis field ini pasti kita bisa klik. Jadi kita udah tahu, oh nomor 2 ini adalah teacher. Oh, angka 3 ini sebenarnya adalah apa? Oh, dia angkanya student, ya kan? Oh, angka satunya apa? Oh, dia angka satunya ini adalah administrator. Lalu yang lain sih nggak bisa diklik. Nah, setelah kita memiliki semua ini, sudah selesai. Kita review satu-satu. Berarti untuk materi kali ini kita sudah belajar atau memahami tentang apa sih itu database, apa itu SQL, terus apa saja sih istilah-istilah yang ada dalam SQL. Lalu kita sudah mencobanya juga langsung praktek yang tadi kita barusan bahas. Nah, di sini kita sudah membuat satu buah database dengan nama paguyuban coding dan 3 buah tabel dengan nama user group, user, dan user permission. Nah, ini tabel-tabel ini bakalan kita lanjut atau bakal kita bawa terus ke depan pemateri selanjutnya, karena materi selanjutnya kita bakalan membuat sebuah aplikasi berbasis web dengan alurnya itu kita membuat sebuah user management seperti itu. Oke. Untuk materi kali ini cukup singkat dan cukup padat. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti materi kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan pembelajaran yang baik, terus semangat dan tidak berhenti di tengah jalan, karena sayang banget ini sudah materi kesekian kalinya. Sedikit lagi teman-teman bakalan membuat sebuah aplikasi sederhana, tapi itu bisa teman-teman pakai ke depannya atau ke project-project lainnya, karena saya membuat nanti kita buat user management, yaitu aplikasi yang lumrah atau bakalan selalu ada di aplikasi nanti teman-teman bakal buat. Oke, kalau teman-teman nanti ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di grup, atau misalkan langsung japri ke saya atau ke Mas Agus, gak apa-apa. Jangan malu-malu, jangan jadi silent reader kayak saya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan apapun itu, kayak tadi barusan juga ada kan pertanyaan tentang bagaimana sih codingan yang di dunia teman-teman atau lagi bekerja gitu kan, ada error atau apa, langsung tanya, nanti insya Allah kalau kita mengerti atau kita apa, kita jawab. Kalau kita nggak mengerti, kita bisa discuss seperti itu. Oke, untuk materi malam ini mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pas di teman-teman atau yang membuat teman-teman dongkol atau tidak enak hati. Sekali lagi mohon maaf. Akhir kata mungkin dari kita ditutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.